Halo pemirsa, selamat sore. Saya Fani Imaniar dan saat ini Anda menyaksikan Breaking News MNC News. Ya pemirsa, Ratu Elizabeth II tutup usia pada Kamis waktu setempat. Sang putra sulung Charles diangkat menjadi penguasa kerajaan Inggris yang baru. Rasa dukanya atas kepergian sang bunda pun diumumkan secara luas. Bergelar Raja Charles III, penguasa kerajaan Inggris yang baru ini mengenang sang ratu dalam catatannya sendiri. Keluarga kerajaan mengenang kepergian sang ratu di mana kepergiannya juga meninggalkan duka di hati rakyat Inggris dan masyarakat dunia. Inggris pun mengumumkan 10 hari masa berkabung sebelum jenazah ratu dimakamkan. Keluarga Inggris juga belum menetapkan tanggal penobatan Charles sebagai raja. Ucapan duka cita datang dari para kepala negara termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden menyampaikan ungkapan duka cita mendalam kepada keluarga kerajaan Inggris atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Ratu menurut Presiden dikenal sebagai sosok yang amat dicintai rakyatnya dan masyarakat dunia. Sepeninggal Ratu Elizabeth, kerajaan Inggris akan dipimpin oleh Raja Charles III yang merupakan anak pertama sang ratu. Charles menjadi penguasa kerajaan Inggris tertua dalam sejarah. Pangeran Charles merupakan putra tertua penguasa Inggris Ratu Elizabeth dan suaminya Pangeran Philip. Sebagai putra tertua, Charles seumur hidup disiapkan menggantikan sang ibunda saat sang ratu mangkat. 8 September 2022, Ratu Elizabeth tutup usia dan Charles pun menjadi raja. Charles merupakan anggota keluarga kerajaan Inggris pertama yang meraih gelar akademik perguruan tinggi. Di balik prestasi akademiknya, kisah cinta Charles terhitung pelik. Berpacaran hanya beberapa bulan, Charles menikahi Diana Spencer pada tahun 1981. Perkawinan mereka menjadi yang termegah di abad ke-20. Charles dan Diana lalu memiliki 2 putra, Pangeran William dan Harry. Namun bahtera rumah tangga mereka mulai koyak di usia pernikahan kelima. Kehadiran Camilla Parker Bowles dituding menjadi penyebabnya. Perselingkuhan mewarnai hubungan suami istri Charles Diana hingga mereka bercerai pada tahun 1996. Setahun setelahnya, Diana tutup usia akibat kecelakaan tragis di Paris, Prancis. Lalu pada 2005, Charles pun menikahi Camilla. Keputusan Charles ini sempat membuat hubungan dengan para putranya, khususnya Harry, menjadi renggang. Di usia ke-73, Charles pun menjadi penguasa kerajaan Inggris tertua. Di usia ini, tugas Charles sebagai raja pun kian menantang, meneruskan citra baik sang ibunda, serta memimpin Inggris Raya di era modern saat ini. Sementara itu dengan bertahtanya Charles sebagai Raja Inggris, Camilla pun akan menjadi ratu pendamping. Camilla Rosemary Shan lahir di London 75 tahun yang lalu. Terlahir dari ayah pengusaha dan ibu keturunan darah biru, sulung dari 3 bersaudara ini memiliki hobi membaca dan merawat hewan kesayangan. Kisah cinta Camilla berawal saat usianya masih belasan tahun. Saat itu Camilla bertemu dengan calon suami pertamanya Andrew Parker Bowles. Namun keduanya baru menikah saat Camilla berusia 25 tahun dan memiliki 2 anak. Usia perkawinan Camilla suaminya berakhir. Salah satu penyebabnya yakni isu perselingkuhan Camilla dengan Charles yang masih menikah dengan putri Diana saat itu. Hubungan keduanya ditentang keluarga besar kerajaan, termasuk Ratu Elizabeth yang menilai Camilla tidak pantas menjadi pendamping Raja Inggris di masa depan itu. Sabar menanti puluhan tahun lamanya, Camilla pun meluluhkan hati sang ratu, terutama setelah putri Diana meninggal dunia. Camilla pun menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2005. Tugas besar menanti Camilla yakni mendampingi Charles memimpin kerajaan Inggris usai mangkatnya sang ratu. Ya, semasa hidupnya Ratu Elizabeth II atau kedua ini menggunakan soft diplomatik dalam pendekatan kepada negara-negara di dunia. Lalu seberapa besar pengaruhnya bagi Britania Raya dan seberapa besar juga dampak meninggalnya Ratu kepada peta politik dunia serta negara persemakmuran dan juga tentunya Indonesia. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sudarman. Selamat sore Bu Suzy. Selamat sore Fani. Ibu, suatu deep condolences ya ketika sosok
paling penting, sosok yang sudah bertahta begitu lama di negara yang hitungannya terbesar dan mempunyai pengaruh besar juga dalam skala peta perpolitikan dunia. Menurut Ibu Susi sendiri seperti apa? Ibu cukup katakanlah sudah terpukul seperti apa Bu ketika mendengar kabar kepergian dari Ratu Elizabeth II ini? Saya tentunya sebagai orang Indonesia menyambungkan dengan kondisi bangsa saya. Oke, Ratu Elizabeth itu merangkum 3 macam identitas sebetulnya bagi bangsanya sendiri yang sebetulnya agak kurang kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Oh, I see. Pertama adalah identitas seseorang itu dengan kelompok dengan atribut tertentu. Yang kedua, identitas seseorang sebagai bagian dari rejim atau pemerintahan tertentu. Dan ketiga adalah identitas seseorang yang terkait dengan lokasi di mana dia berada. Jadi 3 masalah ini erat kaitannya dengan kaitan hubungan Ratu Inggris dengan rakyatnya. Kalau Ratu Inggris dengan rakyatnya memang tampaknya memang cukup dekat ya, melihat seperti apa duka dari warga di sana. Menjadi fokus untuk mereka tetap aman, tetap bersatu, tetap stabil, karena ada pengendali dari identitas kebangsaannya. As a Kalau saya monarch. melihat itu. Sebagai monarki, sebagai pimpinan monarki tertua dan juga terlama seperti itu ya Bu. Tapi kalau secara individual sendiri, secara personal, pengaruh dari mendiang Ratu Elizabeth II bagi rakyatnya sendiri seperti apa kalau Ibu lihat? Dia seorang yang anggun ya, anggun dan mencerminkan peradaban dan kehalusan. Jadi sebetulnya intinya kalau sebagai seorang ahli ilmu politik, saya akan mengatakan penting sebuah bangsa mempunyai focal point, mempunyai fokus kepada seseorang yang bisa menyatukan keseluruhan bangsanya. Itu yang masih menjadi tes utama bagi negara dunia ketiga, karena biasanya agak unstable atau kadang-kadang kisruh, banyak pertentangan, dan kalau saya lihat masyarakat Inggris tetap dipandu agar berada dalam rel kebangsaannya yang dibutuhkan pada saat-saat krisis terjadi, apa itu pandemi, apa itu krisis keuangan, apa itu krisis energi dan peperangan. And did she succeed at it? Atau karena dia mempunyai pemerintahan yang solid? What she represent is a beauty that enhances unity. Jadi harus dengan keindahan, harus dengan kehalusan budi sebuah bangsa itu bisa disatukan. Oke, jadi kalau misal kita bisa mengambil analogi berarti Inggris cukup sukses ya, karena kebetulan pemimpin tertingginya, simbol tertingginya adalah perempuan yang kita tahu memang ya dekat dengan kehalusan, soft diplomatic approach gitu. Begitu Bu Susi? Betul, kalau kita bandingkan dengan Amerika saja, itu jauh kurang halus ya kalau dibandingkan dalam transisi pemerintahannya, apalagi di dunia ketiga lebih menantang lagi, suasana yang hiruk pikuk senantiasa tanpa ada satu kehalusan yang mengikat keseluruhan bangsa ini untuk menuju kepada kesejahteraan. Itu fungsi dari ratu. Saya pikir itu sangat beruntung masyarakat Inggris memiliki ratu yang bisa mempersonifikasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Beda dengan Swedia misalnya, atau Denmark atau Spain ya kan, kelihatan Inggris ini mempertahankan tradisi dan keanggunan itu luar biasa. Tapi kemudian kita tahu bahwa yang akan memegang tampuk pimpinan selanjutnya, tampuk tahta selanjutnya adalah laki-laki Bu, Pangeran Charles III, atau kita sekarang sudah sebut Raja Charles III. Apakah akan ada perbedaan approach seperti itu? Charles agak kritikal, kadang-kadang opininya membuat kontroversi, tetapi kan Raja Inggris juga pernah ada, jadi sebetulnya tidak sesuatu yang terlalu mencengangkan bahwa akhirnya mereka mendapatkan seorang raja, bukan seorang ratu. Apa saja Bu yang poin-poin yang membedakan antara Charles dengan Ratu Elizabeth? Charles lebih dekat dengan isu climate change, dengan satwa, dengan
isu-isu yang mutakhir gitu ya. Kalau Queen Elizabeth kan jarang menyuarakan hal-hal yang sangat up to date akhir-akhir ini. Hanya dia menghaluskan budi bangsanya melalui kehalusan budi dirinya ya. Jadi dia adalah sebuah apa namanya gem yang betul-betul dipanuti oleh rakyatnya, karena kehormatannya itu justru menaungi rakyat Inggris yang kadang-kadang mengalami krisis-krisis yang harus diatasi. Walaupun kita tahu ada skandal ya urusan personal yang meliputi Raja Charles III ya Bu ya. Ini apakah tidak akan menjadi pengaruh tersendiri? Kita punya sejarah ya tentang Raja Inggris yang kawin lagi dan Henry VIII. Ya, jadi atau Raja Inggris yang abdicate lalu menikah dengan seorang janda Amerika. Jadi banyak ulah mereka memang karena mereka menjadi sorotan publik. Tentunya sebagai manusia ada kelemahan-kelemahan yang akhirnya terungkap ya. Itu biasa saya kira. Kalau misalnya mereka kedudukannya sangat tinggi, tentu perempuan-perempuan akan mengganggu juga. Jadi masalahnya bukan hanya laki-lakinya, tetapi mungkin perempuannya ingin menjadi bangsawan juga. Jadi itu yang menjadi problema utama ya. Tapi itu tidak terjadi ketika pemimpinnya perempuan ya Bu ya? The Queen gitu. Kayaknya kita jarang mendengar skandal seperti itu. Memang dia seorang yang kontrol, seorang yang penuh etiket, penuh kehalusan yang sebetulnya kita rasakan di seluruh dunia ya. Kalau kita pikirkan mereka imperialis ya, tapi kita kayaknya suka sekali dengan figur ini karena mungkin satu harapan bahwa hal yang sama bisa terwujud di dunia-dunia lain yang penuh kekisruhan, penuh ketidakstabilan dan tantangan-tantangan. Jadi dia meredakan gitu ya, seakan-akan dia menjadi pusat yang meredakan segala macam kisruh yang mungkin terjadi di antara rakyatnya. Nah, balik lagi kepada sosok Ratu Elizabeth II, Bu Suzy, sebelum nanti saya akan masuk kepada sosok penggantinya Charles III. Memerintah selama 70 tahun lamanya ketika katakanlah kondisi dunia dalam skala global kan berubah secara dinamis seperti itu ya Bu ya. Indonesia saja sudah bergonta-ganti presiden, tapi Ratu Inggris masih satu juga seperti itu. Apa yang membuat Inggris begitu solid? Katakanlah pemerintahan secara royal tersebut, pemerintahan monarki tersebut begitu solid dan masih sampai dengan saat ini menjadi salah satu kiblat politik dunia. Jadi masih ada juga krisis-krisis yang dialami oleh kerajaan. Misalnya terbakarnya Windsor Palace ya, lalu orang bicara siapa yang mau bayar itu penggantian atau pembangunan kembali, lalu gaji-gaji mereka, siapa yang mau membayar, mereka seakan-akan tidak rela dengan keadaan tersebut. Tetapi Ratu Elizabeth berhasil meng-up-to-date-kan kerajaan sehingga tidak terlalu mencolok hal-hal yang begitu berbeda dengan rakyat biasa. Jadi dia berhasil dalam artian meng-up-to-date-kan sesuatu yang sebetulnya sudah sebagian dari sejarah ya, bukan lagi harusnya ada raja atau ratu. Tapi kenyataannya memang mungkin manusia itu membutuhkan orang-orang yang menjadi fokus, yang akhirnya meredakan rasa sedih atau rasa kurang puas atau rasa merasakan konflik itu terlalu menghujam. Jadinya dia memainkan fungsi dan rakyat akhirnya sadar bahwa tanpa ratu mungkin nggak ada yang mengajak bicara mereka. Kan ratu misalnya tentang pandemi dia bicara di TV, tentang Christmas, New Year dia juga bicara. Jadi ada satu saat di mana konversasi terhadap rakyat biasa itu harus terjadi. Dan kadang-kadang di dunia ketiga ya terutama karena terlalu sibuk untuk menyelesaikan berbagai macam konflik, lupa melakukan hubungan hati ke hati antara pemimpin bangsa kepada rakyatnya. Kalau dulu zaman Pak Harto ada kelompok pencapir, tapi kan terlalu rendah. Kalau ratu ini bicara secara anggun kepada seluruh bangsanya, menenangkan pemikiran mereka, seperti dalam pandemi, nanti kita bertemu lagi dengan teman, dengan saudara, dan sebagainya. Jadi punya efek stabilizing ya.
Nah, itu yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II. Tapi apakah ada imbasnya juga, Bu, atau dampak secara langsung kepada Indonesia? Mungkin kalau kita menilik sejarahnya dari zaman dulu sampai saat ini, Bu. Ya, saya menggunakan momentum ini, Anda bertanya kepada saya, untuk meradicalize cara kita berpikir. Mungkin kita membutuhkan konversasi dari pemimpin bangsa yang anggun, agar rakyat kita ini tidak selalu ribut-ribut untuk hal yang sebetulnya sepele dan menunjukkan bahwa mereka kurang beradab ya. Kalau saya bilang, contohlah tradisi-tradisi yang ditanamkan dan dipertahankan, bukan selalu kita harus mempunyai yang baru dan membuang yang lama, tetapi mengimprove, memperbaiki sesuatu agar kecintaan kepada bangsa itu tetap terpelihara, karena kelihatannya itu yang vakum dalam kondisi dunia ketiga yang tidak stabil, ya. Itu. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kita membandingkan, Bu, ya, kita komparasi bahwa pemimpin antara pemimpin dunia yang satu dengan yang lainnya, kita tidak mungkin bicara gender, tapi mungkin kita bicara mengenai approach tersebut gitu. Kita melihat pemimpin dunia kan bukan yang perempuan, lebih tepatnya ya, bukan hanya Ratu Elizabeth II atau sekarang Perdana Menterinya sendiri juga perempuan, tapi kan juga ada kanselir Angela Merkel yang juga perempuan. Kemudian kita juga pernah mempunyai Presiden Indonesia perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkin kalau dari Ibu Suzy atau perspektif Ibu Suzy melihat bagaimana bentuk approach dari masing-masing pemimpin tersebut, saling berkelindahan satu sama lain, kemudian juga mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kebijakan peta perpolitikan lagi secara skala global gitu, untuk sama-sama membangun hubungan yang lebih humanis seperti itu, Bu Suzy. Ya, kalau saya lihat Angela Merkel disukai karena dia keibuan juga ya. Dia bukan seorang ratu yang mencerminkan kehalusan budi sehingga akhirnya mengikat seluruh bangsanya itu menjadi sebuah identitas yang tenang ya. Kalau ratu kan beda ya. Angela Merkel orang Jerman juga kehilangan, dia pergi, tetapi karena urusan konstitusional dia harus pergi. Jangan kita bandingkan dengan misalnya Perdana Menteri Inggris yang perempuan, karena mereka kan harus gontok-gontokan di House of Commons gitu ya, yang bertanya, ada yang nimpuk, yang mengkritik dan sebagainya. Jadi tidak menghaluskan, tapi dia harus menghadapi tantangan. Sedangkan Ratu harus duduk anggun, mengajak semua, let's get together, let's make this life a little better. Jadi keanggunan itulah yang kehilangan kita di dunia ketiga ini. Karena misalnya Ibu Megawati mungkin karena dia terlalu tegang dalam artian latar belakangnya, tantangan waktu dia menjadi perempuan, menjadi presiden dan sebagainya, tentu tidak bisa dibandingkan langsung bahwa dia mampu menjadi seorang yang anggun mengikat bangsanya. Jadi sebenarnya kita harus reflektif, mempelajari tradisi-tradisi yang mengikat kebangsaan itu agar tidak terkoyak. Karena yang sekarang saya rasakan di dunia ketiga, keterkoyakan itu semakin menonjol, padahal sebenarnya banyak contoh-contoh. Jadi harus kita ajarkan kepada rakyat, let's get together, let's make this life a little better, gitu ya. Jadi ada istilah bahasa Inggris dibilang, a nation as good as its people. Nah, its people is not good. Jadi itu dulu yang diperbaiki dengan budi pekerti, dengan etiket, lalu diadakan seorang pemimpin yang bisa merangkul mereka, mengajak bicara. Roosevelt begitu dulu ya. FDR punya cara untuk bicara di radio kepada rakyatnya. Masing-masing punya ya ciri khasnya. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa dalam saat krisis, dia mengadakan chat di radio. Kalau zaman modern Ratu Elizabeth kan, dia di depan TV lalu bicara tenang dan berisi dalam, sehingga rakyatnya itu lama-lama merasakan ada manfaatnya juga nih ya, aristokrasi kita gitu loh. Nah, apakah katakanlah inspirasi atau pengaruh dari Ratu Elizabeth II tersebut mungkin ada
menurun gitu kepada putranya Pangeran Charles maksud saya Raja Charles ketiga gitu ketika nanti beliau akan menjabat sebagai raja dan juga akan mempengaruhi kebijakan atau bentuk komunikasi dengan Perdana Menteri Inggris. Tapi tahan dulu ya Bu Suzy, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News MNC News.